Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pembimbing Ustadz Sofyan SHI MHI serta teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, wabil khusus diri saya sendiri, sehingga saya pada kesempatan ini masih dapat menyelesaikan tugas daripada mata kuliah Fikih Munafahat. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini, yakni agama Islam. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raidatul Ilmi Al-Fayad dari Prodi Hukum Keluarga semester 3 yang akan menyampaikan materi lepasnya ikatan perkawinan dan berbagai dampaknya. Dalam Islam kita ketahui bersama bahwasanya pernikahan merupakan suatu anjuran, suatu proses yang sakral yang hukumnya wajib dilaksanakan bagi orang yang memang betul-betul secara finansial mampu, jasmani, lahir dan batinnya. Kemudian pernikahan ini memiliki tujuan yang sangat banyak, kemudian manfaat yang tinggi pula. Di antaranya pernikahan itu bisa membina rumah tangga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian bisa menjaga nasab dan membawa seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam sendiri, pernikahan itu diartikan sebagai perjanjian yang suci, sakral, yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin sama-sama melanjutkan kepada jenjang yang jauh lebih serius, halal. Membahas tentang menikah, anjuran menikah ini sudah diterangkan pula di dalam Quran surah An-Nur ayat 32, yang mana Allah menekankan untuk setiap umatnya itu menikah. Dalam Islam sendiri, menikah ini memiliki arti yang beragam, salah satunya itu mewujudkan tujuan asasi dari syariat Islam. Nah, lanjut ke pengantar. Di mudah-mudahan bahasanya perkawinan merupakan institusi sosial yang telah ada sejak zaman dahulu. Ini semua bertujuan untuk membangun fondasi bagi keluarga, masyarakat. Ini hanya tidak sekedar kita membacakan ijab dan qabul, tetapi ini juga bisa menyambung silaturahmi antara dua keluarga besar. Kemudian perkawinan sendiri memiliki dampak yang cukup beragam, luas, baik mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Dari salah satu sudut pandang, bahasanya perkawinan sendiri memberikan dukungan dan kebahagiaan. Tetapi ada juga yang bisa menimbulkan konflik, stres secara sosial perkawinan, atau berkontribusi pada struktur masyarakat antar individu itu sendiri. Dijelaskan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 bahwasanya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kemudian daripada itu, rasa kasih dan sayang itu sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagimu, kaum-kaum yang berfikir. Dijelaskan pula di dalam Quran surah Rum ini bahwasanya penting bagi kita untuk menikah. Ya Allah telah menciptakan
pasangan-pasangan dari setiap umat-umatnya. Nah, untuk itu maka penting bagi kita untuk menikah. Masuk kepada topik pembahasan yang akan saya sampaikan di kali ini. Tentunya saya akan membahas mengenai lebih spesifik mengenai talak. Di awal tadi hanya sebagai pengantar saja. Di sini saya akan membahas yang pertama mengerti pengertian talak. Tentu kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Talak itu apa sih? Kemudian syariat itu menganggap talak sebagai apa dan bagaimana. Kemudian yang dasar hukum talak, ini penting. Dasar hukum talak itu boleh atau enggak sih? Kemudian talak sendiri itu bagaimana? Ya, maksud dari dasar hukum talak. Kemudian yang ketiga, penyebab terjadinya talak. Nah, dalam suatu hubungan tentu tidak selalu berjalan dengan mulus, mesti aja ada problem, permasalahan baik kecil besar, yang mana itu bisa jadi menimbulkan terjadinya atau jatuhnya talak. Nah, yang keempat, hikmah talak. Dalam mempelajari talak, setiap apapun lah itu tentu ada hikmahnya, baik ataupun buruk. Yang terakhir nanti akan saya singgung sedikit mengenai sebab talak di tangan laki-laki. Oke, masuk kepada pembahasan pertama mengenai pengertian daripada talak itu sendiri. Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat naukatun tau'idkun, yang dimana maksud dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat asyirun mutalikun, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Kan tetapi tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi si perempuan, dan dengan pengertian bebas pada terlepasnya ikatan secara indrawi pada orang yang selain perempuan. Ini menurut bahasa. Kemudian kita ketahui bersama yang menurut syariat. Menurut syariat pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan. Ini kita baca saja sekedar memberikan pengetahuan. Oke, baik, masuk kepada dasar hukum talak. Talak dijelaskan di dalam Quran surat Talak pula ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat talaqu liman akhadha bisyaq. Artinya sesungguhnya talak dimiliki oleh orang yang memiliki hak untuk menyetubuinya. Kemudian ditegaskan lagi di sunnah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali indallah ilallahi talaq, yang dimana perkara halal yang paling dibenci Allah subhanahu wa ta'ala ialah talak. Oke, baik, masuk Quran surat Talak ayat 1 tadi itu menjelaskan mengenai pentingnya menjaga ketentuan Allah dalam situasi perceraian, mendorong agar dilakukannya dengan cara yang benar dan terhormat. Selain memberikan penekanan bahwasanya talak itu hal yang paling dibenci Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam penjelasan surat Talak dan sunnah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ternyata menekankan kita pentingnya bahwasanya talak harus dilakukan pula dengan cara yang baik dan benar. Nah, di antara maksud Quran surat Talak tadi yang pertama ialah proses perceraian yang tertib. Ini jelas bahwasanya apapun masalahnya, kemudian bagaimanapun kondisinya, tetap harus dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, menghindari adanya kerugian dengan mengikuti aturan yang ada, prosesi perceraian yang baik, benar, baik secara agama, syariat ataupun negara. Tentu ini diharapkan untuk meminimalisir dampak negatif pada kedua belah pihak, terutama dalam hal emosional dan sosial. Kemudian pentingnya menjaga hak.
Ayat ini juga menegaskan bahwasanya menghormati hak pasangan selama proses perceraian ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Oke, kemudian selain itu dari pernyataan tentang mengenai perkara halal yang paling dibenci Allah, ya, dari sunnah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, kita ditekankan untuk yang pertama menjaga kedudukan perkawinan, kemudian yang kedua konsekuensi emosional dan sosial, ketiga pentingnya usaha untuk mempertahankan hubungan. Nah, sebelum terjadinya talak, biasanya baik itu dilakukan oleh si laki-laki atau diajukan si perempuan, tentu sebelumnya harus ada proses mediasi dengan tujuan sama-sama kembali membicarakan persoalan yang ada pada suatu hubungan tersebut. Ini dilakukan untuk menghindari yang namanya jatuhnya talak atau perceraian tadi. Kemudian secara keseluruhan, ya, daripada Quran surah At-Talaq tadi dan sunnah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya penting bagi kita ya mengingatkan umat muslim akan tanggung jawab besar yang datang dari pernikahan, kemudian perlunya menghargai serta mempertahankan hubungan tersebut selama mungkin sebelum mengambil keputusan untuk berpisah, cerai, jatuhnya talak dan sebagainya. Nah, di sini yang dimaksud dalam artian mempertahankan hubungan, ya, sebelum mengambil keputusan untuk si laki-laki menjatuhkan talak ataupun lain sebagainya, ini kita dituntut untuk benar-benar tidak sama-sama mementingkan ego. Nah, perpisahan yang ada itu biasanya terjadi akibat daripada permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam hubungan, baik besar, kecil, ataupun sepele. Nah, maka untuk itu penting bagi kita untuk menekankan untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lainnya. Lepasnya perkawinan di dalam Islam atau yang kita kenal ini dalam pembahasan talak itu merupakan proses yang diatur tentu dengan tujuan memastikan bahwasanya langkah tersebut diambil dengan hati-hati dan bijaksana. Kembali ditekankan bahwasanya dijelaskan di dalam Quran surah Talak tadi supaya tidak terjadinya talak, tidak jadinya perpisahan, penting bagi kita untuk berpikir, memberikan kebijaksanaan agar menghindari terjadinya talak. Talak ini bukan hanya sekedar pembubaran ikatan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab yang besar, karena kita ketahui bersama pernikahan merupakan salah satu prosesi yang sakral, sebaiknya dilakukan sekali seumur hidup. Kemudian yang kedua, kita juga harus saling mengetahui hak-hak masing-masing dari pasangan, termasuk finansial, kebutuhan sehari-hari, kemudian tingkat emosional, ya, saling mengontrol, menjaga, yang dimana di sini apabila dirangkul kemudian dijaga supaya tidak terjadinya jatuhnya talak, maka talak ini bisa kita hindari. Nah, Islam juga mendorong bahasanya sesama pasangan itu dalam suatu permasalahan harus mencari solusi bareng-bareng. Nah, penting juga si kepala rumah tangga, kemudian si istri ini harus saling terbuka demi menjaga keutuhan keluarga tersebut. Kemudian apabila benar-benar di dalam permasalahan tersebut sudah tidak dapat ditoleransi, maka talak tadi diperbolehkan.
Akan tetapi mengingat sabda sunnah Rasulullah SAW tadi, ini suatu perkara yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Langkah lebih baiknya sebelum terjadinya jatuhnya talak, tentu harus adanya mediasi untuk memperkuat hubungan itu kembali. Nah, di dalam talak ini ada dua jenis perpisahan, yang dimana perpisahan ini terjadi adanya pembatalan atau perpisahan talak itu sendiri. Nah, pembatalan ini bisa jadi atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau keridhaan daripada suami istri secara khulu atau dengan melalui qadi. Oke, baik, ini ada lagi dalil hadis mengenai talak tadi. Ini benar-benar ditekankan, laisa syai'un minal halal abghadu ila Allah minat talak, yaitu tidak ada sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah daripada talak. Talak boleh, akan tetapi Allah tidak meridai. Itu mengenai dalil hadis tersebut. Kemudian kita masuk daripada penyebab terjadinya talak. Sebenarnya tadi di dasar hukum talak pada Quran surah Talak ayat 1, kemudian sabda sunnah Rasulullah SAW, dan di dalil hadis tadi sempat saya singgung sedikit mengenai penyebab terjadinya talak. Ini hanya untuk memastikan bahwasanya talak itu terjadi akibat adanya berbagai problematika dalam rumah tangga. Misalnya si suami yang melakukan kesalahan atau si istri yang melakukan kesalahan, sama-sama bisa membuat terjadinya talak itu sendiri. Talak sendiri ini bisa dilakukan secara terang-terangan, sindiran, ulu, atau perpisahan akibat ilah, keputusan kedua belah pihak tersebut. Nah, yang akan saya singgung sedikit di sini mengenai talak secara terang-terangan, di mana dari beberapa informasi yang saya baca, bahasanya talak jatuh ini biasanya terjadi secara terang-terangan. Kenapa? Sebab ini adanya permasalahan sepele yang diangkat dan terus dibahas hari-hari, sehingga si laki-laki biasanya itu spontan menjatuhkan talak. Itu maka jelas apapun masalahnya, selagi masih bisa diselesaikan, itu jauh lebih baik daripada terucap kalimat talak tadi. Nah, untuk mengetahui penyebab terjadinya talak secara umum, secara besar, global, dan syariat, maka yang pertama kita ketahui bersama itu perpisahan karena akibat adanya cacat. Nah, perpisahan akibat ada cacat ini yang dimaksud adalah perkara yang diadukan kepada hakim, yang dimana ditetapkan adanya cacat sak yang bersifat langsung, kecuali adanya impotensi, maka ditangguhkan setahun dari hari ditetapkannya. Baik, yang saya ketahui yang dimaksud perpisahan akibat adanya cacat ini ialah seperti ada ketika kita menikah itu, di buku nikah namanya psikotaklik. Nah, itu ada beberapa ketentuan yang diantaranya itu apabila dilakukan oleh si suami, maka hak istri untuk mengajukan perpisahan perceraian itu diperbolehkan. Itu perpisahan akibat adanya tipuan. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perpisahan akibat adanya tipuan. Ini misalnya seperti naudzubillah min dzalik, kasarnya itu persetubuhan antara si suami dengan si ibu mertua ataupun sebaliknya. Nah, ini tentu bisa menyebabkan terjadinya talak, perpisahan, karena jelas bahwasanya di antara kedua pasangan ini
itu bahasanya telah berselingkuh, berpaling lah, dimana kemudian karena hal ini terjadi, ya tentu boleh dilakukannya perpisahan tadi, talak. Itu. Kemudian yang ketiga ini ada dari akibat yang ketiga ini adanya ketidaksetaraan. Ini kebanyakan kasus daripada informasi yang saya baca sehingga terjadinya perpisahan atau jatuhnya talak. Misalnya si suami ini memberikan izin secara mutlak, ketahuan bahwa si laki-laki tidak setara dengannya. Ini misalnya nih terjadi akibat adanya pindahan dari satu agama ke agama yang lain. Kemudian bahasanya perpindahan orang Yahudi ke agama Nasrani. Nah, perpisahan akibat inilah, maka sebab ini diperbolehkannya kita itu untuk berpisah, yang menjatuhkan talak. Kemudian daripada ketiga ini juga saya mau singgung sedikit mengenai adanya kemurtatan dalam talak, ya. Kemurtatan yang dimaksud di sini yang itu salah seorang pasangan suami istri memiliki dari pihak lain, ya, selingkuh lah keburukannya. Kemudian yang kedua, pemisahan kedua orang hakim antara suami istri, ini saya bacakan saja. Kemudian yang kemurtatan yang ketiga yang terjadi di sini adalah perselisihan suami istri mengenai mahar sebelum terjadinya persetubuhan. Jelas bahasanya suami harus memberikan mahar terlebih dahulu sebelum akan melakukan persetubuhan terhadap si istrinya. Apabila mahar tidak ada, maka istri berhak untuk tidak disentuhi oleh si suami. Oke, baik. Kemudian adanya cacat pada salah seorang suami istri, kesulitan memberikan nafkah atau mahar atau menipu dan kehilangan, ini banyak dan sebagainya. Kemudian ingin saya sampaikan sedikit mengenai penyebab terjadinya talak tadi. Menurut mazhab Imam saya lupa tuh, kalau saya tidak salah ingat, menurut Imam Hambali itu siapa? Nah itu menurut mazhab Hanafi, itu perpisahan terjadi yang pertama karena adanya li'an. Dalam pendapatnya beliau menyampaikan bahasanya masyhur perpisahan tidak bergantung kepada keputusan hakim. Kemudian tadi juga akibat adanya cacat, yang dimaksudkan di dalam mazhab Imam Hanafi di sini ialah apabila si suami terputusnya penis, nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, poten atau kebiri. Jelas akad perkawinan ini difasak menurut jumhur ulama akibat adanya cacat. Yang ketiga, perpisahan akibat penolakan suami untuk masuk Islam. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, karena adanya ketidaksetaraan. Nah, penyebab yang saya jelaskan di awal tadi ini sepakat Imam mazhab menggarisbawahi penyebab terjadinya talak tadi. Yang pertama karena adanya cacat, yang kedua karena adanya tipuan, kemudian yang ketiga karena adanya ketidaksetaraan. Baik, kita masuk sedikit, saya singgung mengenai saya akan menjelaskan dulu hikmah talak. Nah, hikmah talak yang dimaksud di sini yaitu perbuatan yang kita dapat daripada talak. Nah, disyaratkan talak tampak dari dalil secara makul logika yang tadi telah disebutkan. Oke, pertama saya bacakan, adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak. Hikmah talak ini terjadi apabila di antara kedua belah pihak sama pasangan itu adanya perbedaan akhlak. Nah, seperti misalnya si suami ini suka
misalnya masih main perempuan atau pulang terlalu malam sehingga si istri ini bahasanya risih, kemudian si suami juga tidak bisa dikasih tahu sudah. Yang kedua, datangnya rasa benci yang pasti muncul akibat tidak dilaksanakan ketetapan Allah. Kembali lagi saya katakan, rasa benci yang dimaksud di sini yaitu si kedua belah pasangan ini tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam suatu hubungan yang baik. Perlu bagi kita untuk menjaga keharmonisan. Kan tapi seiringnya berjalan waktu, semua ini sudah tidak bisa terkontrol, bisa jadi sudah tidak seiringan, atau bahkan kedua belah pasangan ini sudah jauh daripada syariat Islam. Maka terjadilah akibat daripada talak yang kemudian masuk daripada hikmahnya talak. Itu. Oke, saya singgung sedikit mengenai sebab talak di tangan lelaki. Ini saya bacakan saja. Yang pertama, sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan laki-laki. Nah, perempuan biasanya jauh lebih cenderung lebih membawa perasaan. Kemudian apabila dia ditetapkan boleh menjatuhkan talak, maka setiap permasalahan yang kecil atau sepele pun perempuan bisa menjadikan sebab sederhana itu kehancuran di dalam perkawinan. Nah, itu terjadinya jatuhnya talak. Kemudian yang kedua, talak sendiri itu didukung oleh berbagai perkara. Salah satunya tadi finansial, keuangan, baik dari pembayaran mahar, kemudian nafkah, kemudian mut'ah, atau yang dimana semua beban ini dilimpahkan kepada si laki-laki, sehingga setiap permasalahan, keputusan dan lain sebagainya jauh lebih diberikan kepada laki-laki karena dinilai jauh lebih bijaksana dalam menjaga perkawinan. Baik, penutup. Lepasnya perkawinan, perceraian ini secara umum tentu memiliki dampak yang secara signifikan. Nah, yang pertama, dari segi emosional, individu sering mengalami perasaan kehilangan, stres, dan kesedihan. Secara sosial, perceraian dapat mempengaruhi hubungan. Ya, ini bukan hanya antara laki-laki dengan perempuan tersebut, tapi antara keluarga besar di antara kedua pasangan tersebut. Nah, atau bisa jadi ini menimbulkan stigma di masyarakat, obrolan-obrolan yang tidak mengenakan di masyarakat. Ada pula dampak finansial di mana muncul apabila seperti pembagian harta dan tanggung jawab, biaya hidup, kemudian itu hak anak-anak yang terlibat mungkin menghadapi kesulitan dalam penyesuaian dan stabilitas emosional. Sebab itu penting untuk kita semua, apalagi yang sudah berkeluarga, untuk mengelola proses ini dengan dukungan yang tepat untuk memberikan kecil kemungkinan dampak yang didapat. Baik, terakhir pesan yang saya dapat sampaikan pada presentasi ini yaitu saling menghormati, menghargai keberbedaan adalah wujud cinta Islami yang sejati. Jelas bahasanya hubungan yang baik itu ada karena di dalamnya terdapat saling menghormati, menghargai keberbedaan. Sebenarnya kalau kita ingin mencari kelebihan di antara pasangan kita, itu sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebaiknya sama pasangan laki-laki dan perempuan, alangkah jauh lebih baik kita itu saling menutupi kekurangan agar terjadinya keharmonisan, hubungan yang baik, kemudian hubungan yang diridhoi, sehingga tercapailah tujuan daripada pernikahan itu sendiri dan terhindar dari perbuatan yang Allah tidak ridhoi seperti talak yang saya bahas ini. Oke, mungkin itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan saya di dalam pemaparan atau penyampaian materi ini.
Saya Redatul Ilmi Al-Fayad mohon pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan, dan kepada dosen pembimbing saya ucapkan pula terima kasih. Untuk itu saya akhiri. Allahumma fiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.